Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ayu? Sebelumnya makasih loh Bu ya udah mau meluangkan waktu Nina di kesibukannya Ibu yang saya yakin masih bukan sibuk sekali ya Bu ya, apalagi sekolah yang baru di tempatnya jauh juga ya Bu ya. Iya, banyak belajar. Ini saya di sini kan CGP ya Bu, Iya. memenuhi penugasan modul 3.1 Bu. Iya. Tentang apa itu? Tentang pengambilan keputusan bisnis nilai kebajikan. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Saya mohon Bu Nina bisa menjawab pertanyaan Insya ketiga Bu ya. Allah. Iya. Tadi diskusi saja ya. Oh iya Bu, sharing ya Bu Iya, ya. sharing pengalaman aja. Siapa tahu saya bisa ambil pelatihan di sekolah Ibu Amin. gitu ya. Siapa tahu jadi kepala sekolah. Jangan. Oke, Ya. gimana? Selama ini Bu, Iya. bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke. Bagaimana mengidentifikasi ini kasusnya masuk dilema etika Iya, atau bukan moral ya. Kalau dilema etika itu kan ketika ada kasus dan pengambilan keputusan yang mau kita ambil ini satunya benar, satunya benar, gitu. Atau sebaliknya ketika ada kasus dan kita mau ambil keputusan itu ini harusnya seperti ini benar, tapi versusnya itu salah gitu, harusnya gitu kan. Tapi ketika kita menganalisa suatu kasus masalah ya, itu kan nanti kita kembalikan lagi kalau kita ambil keputusan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maksudnya ini baik enggak, jujur enggak, membawa manfaat untuk orang banyak atau enggak, kan kayak gitu. Jadi intinya kalau ada masalah diidentifikasi atau ini masalahnya masuk yang benar vs benar atau benar vs salah. Nah kalau sudah seperti itu baru kita langkah yang berikutnya. Kalau benar vs itu biasanya secara secara tata tertib sudah sesuai, secara aturan iya sudah sesuai, dan itu ya memang harusnya begitu gitu loh. Dan itu sebenarnya lebih susah karena masing-masing itu punya alasan yang benar Ya, plus minusnya sendiri iya, ya. akan lebih susah akan lebih mudah kalau kita ngambil keputusan itu kalau rujukan moral, satunya sudah benar, satunya salah gitu kan. Tinggal hati kita ya aja maunya gimana gitu ya Bu. gitu. Lalu selama ini Bu di SMP 3 Kraken ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi gini, ketika kita mengambil sebuah keputusan apalagi kita sebagai pimpinan, yang pertama kali kalau saya itu harus keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid. Mungkin menurut kita baik gitu kan, tapi baik menurut siapa? Anak apa guru gitu kan. Nah balik lagi harus berorientasi keputusan itu untuk kebutuhan murid. Terus memang keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ada lagi dan yang terpenting itu memang mengandung nilai-nilai kebajikan atau universal. Nah saat kita mengambil keputusan itu kalau saya identifikasi dulu seperti tadi ya, ini kasus ini masalahnya tujuan moral atau dilema etika. Nah kalau dilema etika langkah selanjutnya masalah ini siapa saja nih yang terkait gitu kan. Apakah hanya anak dengan anak bisa diputuskan oleh wali kelas, atau mungkin harus mendatangkan orang tua atau bahkan mendatangkan ahli gitu kan. Balik lagi masalahnya seperti apa gitu. Terus yang tidak kalah penting itu kita mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi ya. Tinggal misalkan anak kena kasus dia ada tawuran atau dia mungkin mencuri di luar gitu kan, tapi kasusnya itu imbasnya ke sekolah, mungkin ada dorongan itu dikeluarkan aja malu-maluin sekolah gitu kan, misal gitu kan. Ada seperti itu karena memang secara aturan sekolah sudah tidak bisa nih gitu kan, tapi mungkin ada hal lain yang ini kalau anak putus sekolah kita keluarkan, anak nggak sekolah gitu kan, itu kan juga istilahnya salah kita juga. Jadi harus benar-benar kita petakan, identifikasi dulu masalahnya seperti apa, data-datanya lengkap, terus juga kira-kira kalau keputusan ini diambil itu
imbasnya ke anak bagaimana, imbasnya ke sekolah bagaimana, jadi panjang gitu tanggapannya. Ada misalkan kita ambil keputusan juga ada pengujian apakah gimana ya, kira-kira ini kalau kita ngambil keputusan di masyarakat seperti apa sih, atau mungkin di anak seperti apa, ini kalau nggak dikeluarkan nanti anak gini-gini nih misalnya kayak gitu. Tapi balik lagi ketika data itu sudah terkumpul dan yang masing-masing terkait kita kumpulkan dan kita komunikasikan, ya jangan lupa bahwa karena kita dalam institusi pendidikan semua berpusat pada kepentingan anak, bukan kepentingan sekolah seperti orang tua. Jadi kita sebenarnya itu perlu ya Bu ya, kita kalau nggak ada alasan nggak masuk sekolah, kita perlu ke rumahnya atau apa sih kenapa asal kenapa dia tuh nggak sekolah, kenapa dia. Alasan itu sangat penting karena asap itu kan ada kalau ada apinya gitu. Kita harus cari tahu dulu akar masalahnya. Karena kalau kita nggak cari tahu akar masalahnya, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu salah dan kita akan menyesal seumur hidup gitu. Karena itu mempengaruhi masa depan anak. Siapa tahu dia mencuri karena butuh, nggak bisa makan gitu.